pemirsa KS TV dimanapun Anda berada, senang sekali saat ini bersama saya Dina Wuni di acara Ruang Publik Podcast KS TV. Dan tentu saja saya nggak sendirian karena kali ini bersama salah seorang tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ini adalah seorang wanita yang cukup tangguh, seorang ibu rumah tangga sekaligus nakes. Ada Ibu Rebecca. Halo Ibu Rebecca, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Luar biasa. Kalau ya, Insya Allah sehat ya. Kalau melihat atau mendengar cerita dari Ibu Rebecca sendiri, sebenarnya juga perjuangannya luar biasa ya. Seorang tenaga kesehatan, kemudian juga ibu rumah tangga, dan hebatnya lagi katanya dalam suatu kondisi yang mengharuskan Bu Rebecca ini turun langsung untuk membawa ambulans. Itu luar biasa. Nah, itu bisa diceritain nggak sih? Ini kayaknya menjadi pembuka obrolan kita yang cukup menarik nih. Nyupir ambulans sendiri. Padahal kan seharusnya ada petugasnya sendiri gitu kan? Iya. Oke, jadi alhamdulillah masih diberi sehat, semangat, itu yang penting buat saya, salah satu dari teman-teman nakes di sana ya. Kalau nyupir ambulan itu sebenarnya awalnya sih karena spontan, karena terpaksa. Karena kan teman-teman nakes cowok itu kan terbatas. Nah, lalu sedangkan saat ini pasien untuk COVID dan lain-lain kan sedang booming ya. Jadi mau nggak mau tenaga yang ada, siapa yang ada ya kita maksimalkan. Terus kebetulan saya bisa ya berangkat aja lah. Pada waktu itu memang Bu Rebecca nggak lagi pegang pasien atau gimana kondisinya? Atau kebetulan yang memang menangani pasien itu? Atau gimana? Kebetulan kalau awalnya sih memang pasien saya di wilayah, kan saya perawat wilayah. Jadi kan kita punya wilayah kerja sendiri kayak gitu. Kebetulan memang pasien saya gitu. Jadi memang harus segera ditangani, dan pas saat itu juga teman-teman yang cowok beberapa ada yang isoman kayak gitu kan, ya udah kebetulan saya bisa ya berangkat aja. Berarti posisinya pada saat itu jemput pasien atau ngantar pasien atau gimana? Jemput ke rumah untuk ngantar ke rumah sakit. Kan ada beberapa waktu gitu, beberapa kali antar gitu. Yang jelas ya yang urgent, pasien-pasien yang urgent memang harus cepat kita tangani ke rumah sakit gitu lah. Oke, karena kondisi yang sangat mendesak akhirnya langsung terjun ke lapangan jemput pasiennya sendiri ya, luar biasa sekali. Nah, ini kan pasti sibuk sekali, apalagi kan di masa pandemi yang sekarang ini kayaknya tingkat berbahayanya berlipat ganda gitu kan. Nah, gimana caranya untuk bisa tetap bertahan, bisa tetap kuat gitu untuk menghadapi, untuk melawan virus ini sendiri, sedangkan Ibu Rebecca sendiri sebenarnya juga berpapasan langsung setiap hari dengan virus itu. Ya, oke. Jadi selama ini saya sama teman-teman, mungkin kan bukan saya aja ya sebenarnya, kan teman-teman nakes yang lain juga sama. Tiap hari di mana yang lainnya harus menghindar, kita tiap hari malah harus datang gitu ya. Betul. Nyari-nyari penyakitnya kemana, siapa yang sakit harus terus kita treatment gitu kan. Nah gitu kayaknya paling penting itu ini mental. Jadi psikologis itu selama ini kalau saya ngamati dari awal kan, soalnya itu kalau kita yakin gitu, terus otomatis kita juga mempersiapkan untuk imun kita juga. Kita tahu harus minum vitamin tiap hari, terus pikiran juga harus tenang, terus kita tahu di mana kita harus hati-hati, di mana kita harus prokesnya, SOP-nya dalam dekat ke pasien. Nah itu yang memang harus dilakukan dan nggak boleh ada yang teledor lah ya. Oke, berarti memang kita harus meningkatkan imun kita yang paling penting ya di dalam kondisi sekarang ini. Yeah. Nah kemudian ini kan kalau kita lihat memang belakangan ini banyak sekali yang terjangkit, terus kemudian rumah sakit juga di beberapa tempat tuh juga penuh, mau kemana-mana juga bingung kan, mau opname juga kayaknya susah, nggak dapet tempat, kemudian akhirnya memutuskan untuk isolasi mandiri. Nah kemudian untuk isolasi mandiri ini sebenarnya apa aja yang harus dilakukan oleh keluarga yang ada anggotanya yang terkena atau bahkan yang satu keluarga juga kena semuanya? Nah itu apa yang harus dipersiapkan? Jadi gini, ini kebetulan sekalian ya saya sampaikan, kan kayaknya banyak teman-teman atau mungkin masyarakat yang belum tahu tentang bagaimana sih kita menjalani isolasi mandiri gitu ya.
Jadi saat ini kalau di Kota Kediri memang kalau yang tidak bergejala atau gejala ringan itu kan di rumah, karena memang rumah sakit sedang penuh ya. Terus saat kita terkonfirmasi itu yang pertama dilakukan harus lapor ke wilayah. Kita kalau di kelurahan kan ada PPKM mikro. Nah, itu kita semua yang terkonfirmasi itu wajib lapor ke RT atau RW. Nanti diteruskan ke nakes setempat. Nah, dari kita, nakes memantau kondisi kesehatannya tiap hari. Kalau ada keluhan, kita pantau ke rumah sama kasih obat kayak gitu. Nah, yang harus dilakukan di rumah, otomatis yang paling pertama berkali-kali saya sampaikan harus tenang. Jadi ini sakit, oke lah, sakit. Terus gimana sih? Memang mungkin beberapa ada yang fatal, tapi kan banyak juga yang sembuh. Nah, paling penting kita harus yakin dulu bahwa kita bisa melalui dengan baik. Terus biasanya tuh kendalanya di makan tuh biasanya kan nggak enak. Betul. Terus males makan, terus diturutin, akhirnya mual, muntah kayak gitu yang bisa bikin drop. Nah, itu yang harus harus disemangatin dulu supaya makannya mau tetap masuk kayak gitu. Mau nggak mau pokoknya harus tetap makan ya. Oke. Terus kemudian kan kita juga kadang bingung nih. Misalkan kita melakukan isolasi mandiri, kemudian tetangga kita nggak peduli nih, entah kamu mau makan, entah kamu udah minum obat atau belum, itu kan kadang tetangga nggak peduli. Nah, kalau misalkan nih kita nekat keluar untuk beli makan, nah itu kayak gimana tuh? Karena kalau yang saya lihat itu di beberapa lingkungan saya, ya meskipun juga berbeda gang gitu ya, itu yang terjangkit dia tetap nekat keluar untuk beli makan gitu. Nah, ya oke. Sebenarnya kan sekarang kalau online kayak Gojek, sorry, nggak jadinya. Ojol ya. Ojol gitu kita kan bisa pesan sebenarnya bisa aja gitu ya. Terus kalau biasanya cuman kayak memang ada ya Mbak ya kayak gitu. Ada, beneran ada itu dan itu terjadi di desa saya gitu. Oke, sebenarnya itu nggak apa-apa, kita harus tahu diri gitu harusnya itu harus tahu diri bahwa kita ini sedang sakit gitu. Cuman gini, kalau sampai ada yang keluar berarti harusnya kan kayak RT atau RW itu kan ikut bertanggung jawab sebenarnya di sini gitu loh maksud saya. Nah, kalau sampai kayak gitu berarti kita harus introspeksi lagi, harus kita kaji ulang kenapa kok lingkungan sampai kayak gitu. Tapi misal pun terpaksa kalau keluar, monggo jangan lama-lama dan juga otomatis jangan cangkruk lah ya. Setelah selesai keperluan langsung pulang. Kalau cangkruk berarti berniat untuk menularkan ya. Ada undang-undangnya loh itu. Kalau nggak mematuhi undang-undang tentang kepatuhan masyarakat untuk pengendalian penyakit menular ini, untuk melanggar itu sengaja menularkan itu sebenarnya itu ada undang-undangnya. Oh gitu. Jadi hati-hati aja nih buat yang udah terjangkit terus berniat nongkrong, nanti ada temannya yang ngelaporin, jangan salahkan petugas yang datang. Soalnya kan kita dari pemerintah, apalagi Kota Kediri gitu ya, kan sudah berupaya maksimal untuk istilahnya ngopeni gitu ya. Masyarakatnya yang kena kita bisa mengajukan bansos kayak gitu, obat juga gratis dari puskesmas. Nah, untuk imbal baliknya tolong masyarakat juga patuhlah ke pemerintah gitu loh. Oke, jadi memang sudah dipermudah ya obat. Kemudian untuk tes PCR seperti itu, apakah itu juga termasuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah atau terkecuali? Sekarang kita pakainya swab antigen kalau di puskesmas. Jadi misal pasien datang sendiri dengan gejala COVID itu bisa kita periksa, kemudian itu free ya. Kemudian kalau kontak erat dengan terkonfirmasi atau ada gejala itu bisa kita tracing juga, itu gratis juga, tapi antigen ya. Tapi kalau untuk PCR nanti berarti ada biaya tersendiri ya kalau untuk PCR tuh biasanya kalau di puskesmas sekarang udah nggak pakai. Karena pakai pedoman kalau yang kontak erat itu harus isolasi mandiri selama 10 hari kalau nggak ada gejala, 14 hari kalau dengan gejala. Jadi antigen itu sudah kita anggap
terkonfirmasi sesuai Oke. Permenkes sama WHO. Berarti antigen ini sebenarnya juga dia mempunyai keakuratan itu sama seperti PCR atau berbeda? Bedanya gini, kalau antigen itu sebenarnya dia efektif terbaca saat 5 sampai 7 hari setelah terpapar. Oke. Gitu. Jadi buat deteksi awal. Setelah itu tergantung imun masing-masing. Kalau imun masing-masingnya imun orang itu bagus, dia udah hilang, nggak akan terdeteksi. Tapi bisa jadi untuk PCR-nya dia bisa positif. Oke. Ada angkanya kan. Jadi kalau antigen itu dia ngelihat virus itu ada atau enggak gitu toh. Tapi kalau PCR itu ada hitungannya seberapa keparahannya itu ada gitu. Oke, jadi ada tingkatannya ya. Kalau PCR lebih secara terperinci lah ya kalau boleh dibilang. Soalnya apa namanya yang beredar di masyarakat itu isunya adalah kalau antigen itu katanya kalau misalkan kita kayak flu aja, misalkan kita sakit ringan aja itu sebenarnya di antigen bisa positif. Nah itu benar apa enggak sih, Bu Rebecca? Enggak, kalau itu kayaknya itu waktu musimnya antibody itu loh. Kalau antibody yang itu rapid mungkin antibody itu ya. yang pakai darah. Kalau antigen itu dia lebih spesifik. Meskipun kita flu biasa, kalau di antigen dia nggak ada apa namanya, nggak ada COVID-nya dia nggak kebaca kok. Oke, berarti emang keakuratannya tuh 90% lah ya boleh Iya, dikatakan. cuman itu tadi untuk deteksi awal hanya saat itu gitu. Kalau memang merasa ragu atau benar-benar serumah gitu ya, tiap hari kontak langsung sama yang terkonfirmasi, ya lebih baik PCR aja. Oke, jadi itu bisa menjadi sebuah alternatif juga kalau misalkan mempunyai gejala-gejala ataupun pernah berkontak langsung dengan salah seorang yang sudah terkonfirmasi positif ya. Kita antigen aja gitu ya sebenarnya. Nah ini kan Bu Rebecca sebenarnya juga berkontak langsung secara intens gitu ya. Iya. Nah ini apakah Bu Rebecca sendiri sempat mengalami positif COVID? Pasti. Ya, sudah awal tahun kemarin sih Januari 2021 ini berarti ya? Padahal saya sejak awal pandemi apa itu ya, April ya, Maret akhir ya, itu sudah sejak awal. Padahal ya alhamdulillah terus terlibat, tapi kenanya baru awal tahun kemarin pas vaksinnya OTW ke sini yang untuk nakes itu pas saya kena. Berarti setelah vaksin atau sebelum vaksin? Sebelum vaksin. Pas vaksinnya datang pas saya masih positif itu. Nah itu kok bisa kok bisa positif tuh kondisinya Bu Rebecca dalam keadaan nggak enak badan atau seperti apa sehingga bisa tertular gitu? Saya sih sebenarnya nggak seberapa berasa, kayaknya itu OTG. Cuman saat itu teman-teman puskesmas memang beberapa ada yang kena gitu kan, bahkan ada yang suaminya meninggal gitu. Nah itu baru diperiksa semua. Kebetulan saya termasuk salah satunya yang positif gitu. Oh, oke. Tapi hampir nggak ada gejala sama sekali. Ketika dikeluarkan hasil bahwa positif itu yang dirasakan apa Bu? Biasa aja. Soalnya udah siap gitu kan. Oke. Sejak awal kita berkomitmen untuk menjalani sebagai nakes, sebagai timnya 3T gitu ya. Kita dari tracing, testing gitu sama treatment ya udah. Dari awal saya memang alhamdulillah kok siap gitu. Jadi udah kena gitu aja. Cuma saat itu yang kepikiran tuh kan kenanya sama ibu. Saya kan serumah sama ibu itu karena udah lansia terus ada komorbid gitu, itu yang mungkin yang agak berat gitu, jadi kepikiran gitu kan. Tapi ya alhamdulillah bisa melalui dengan baik. Dan ibu juga nggak merasakan apa-apa gitu sama? Kalau ibu saya sempat sesek karena kan memang udah sepuh, udah lansia, udah ada komorbid juga. Cuman ini mungkin yang sering saya pesan ke pasien-pasien gitu ya, yang kayaknya kaget ibu saya tuh dengan kondisi demikian gitu, terus ada diabetes, ada jantung, stroke gitu. Nah saat kena, tapi beliau ini nekat gitu, orangnya tuh nggak mau kalah gitu kan. Terus dia saat itu tak kasih obat-obat yang biasanya saya minum juga, mungkin kan lambungnya tuh nggak kuat, akhirnya hanya minum vitamin. Jadi nggak ada obat-obat COVID tuh nggak ada masuk ke ibu.
tapi alhamdulillah sembuh. Tapi orangnya tuh ngeyel gitu kan, masa aku mau kalah sama penyakit, enggak pokoknya aku harus sembuh gitu. Ya sempat sesek, saya kasih oksigen di rumah, terus sempat demam menggigil gitu kan, tapi bisa melalui gitu. Berarti sekali lagi pikiran, karena siap gitu, nggak mau bener-bener tekad ya mual ya muntah tapi makan lagi kayak gitu, jadi nggak mau nyerah ya. Jadi itu yang selalu saya mesti pesen ke pasien tuh, harus optimis lah, jangan mau nyerah gitu. Dan alhamdulillah kalau yang akhirnya bener-bener mau berjuang gitu ya banyak kok sebenarnya yang sembuh gitu. Ya mungkin kalau pada saat itu ibu menyerah terus berpikir waduh aku kena COVID ya mungkin akan kalah mungkin. Kebanyakan memang kayak gitu, yang drop udah panik duluan gitu, udah aduh gitu, udah langsung progresnya tuh memburuknya tuh cepet. Oke, nah sekarang kan sudah ada vaksin ya, apalagi banyak yang udah vaksin 1 dan juga 2. Terus katanya juga nakes sekarang akan diberikan vaksin ketiga. Nah, itu sebenarnya apakah kurang berpengaruh atau kurang efektif atau seperti apa sampai akan diadakan vaksin ketiga ini, Bu Rebecca? Memang kalau kekebalan yang terbentuk gitu ya, itu kan sebenarnya maksimal saat ini ya, vaksinnya ada saat ini kan sekitar 6 bulan ya. Jadi setelah itu memang perlu booster gitu. Mungkin pun nanti untuk masyarakat umum juga akan seperti itu juga gitu. Memang kita perlu kekebalan lagi, ditambah lagi gitu loh. Kalau untuk efektifnya, alhamdulillah ini memang vaksin itu bukannya lalu bikin kita kebal gitu, enggak ya. Tapi progresnya itu yang vaksin dan enggak vaksin itu memang beda. Yang vaksin pasti akan keparahannya enggak terlalu fatal gitu. Memang beda sama orang yang belum vaksin sih. Oke, nah tapi sekarang ini banyak nih kejadian, salah satunya juga teman saya, dia udah vaksin kedua, tapi justru 2 hari setelah vaksin dia malah positif COVID dan akhirnya harus isolasi mandiri selama 2 minggu. Nah itu gimana tuh? Kenapa setelah divaksin malah bisa positif gitu maksudnya? Nah, kadang yang kita kelewat itu pas divaksin itu kan kita nggak ada pemeriksaan dulu. Iya betul. Sebenarnya orang itu lagi karier nggak sih, dia sedang kena atau enggak. Biasanya yang kayak gitu tuh sebenarnya udah memang sudah kena tapi nggak tahu, jadi ketambahan divaksin lagi itu biasanya muncul. Kayak gitu. Berarti memang dia udah terpapar sebelum vaksin biasanya ya? Gitu. Terus kalau kayak gitu vaksin itu kan masukkan virus ya, betul. Jelas virusnya itu dimasukkan. Nah saat itu kondisi kita nggak fit, jadi antibodi kita belum terlalu kuat buat ngelawan, akhirnya yang lebih muncul virusnya itu bisa juga. Jadi kayak seperti gitu. Oke. Kalau misalkan ternyata dia ternyata dia nggak merasa alias OTG gitu kan, mungkin bisa langsung kayak gitu, bisa langsung parah gitu. Belum tentu, tergantung masing-masing orang itu tadi. Kita bener-bener individual sih. Kalau sebenarnya semua penyakit kayak gitu. Misal kita flu biasa aja loh. Saya saat misal kita kena flu saat kondisinya lagi nggak terlalu parah, kita lagi nggak capek, nggak ini kan flu ya gitu-gitu aja gitu. Paling pilek, batuk pilek berapa hari selesai. Tapi waktu kita bener-bener drop, kita capek lah, apalah pasti kan parah banget gitu kan. Flu sama kayak gitu aja. Tergantung individu, tergantung tubuh kita saat itu kayak apa gitu. Pokoknya kalau kita lagi sakit jangan dimanjain lah ya. Berarti harus tetap berjuang untuk tetap bisa sembuh, tetap bisa sehat, dipaksain untuk makan dan juga makan gitu. Iya, itu yang penting. Harus nutrisinya itu buat tubuh kita melawan penyakit tuh ya nutrisi itu gitu. Oke. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang vaksin, ini kan sebenarnya beberapa kali direvisi. Yang awalnya mungkin kriteria A ini nggak boleh untuk divaksin, kemudian ganti lagi boleh divaksin. Nah, itu seperti apa? Apakah terus ada perkembangan dari mungkin formulanya divaksin itu atau seperti apa? Kalau formulanya divaksin sih sampai saat ini setahu saya ya, kalau dari jurnal atau kita sharing di nakes gitu sama, cuman untuk perkembangan di efektivitas, efikasi dari negara dari waktu ke waktu itu kan terus dievaluasi gitu. Jadi mungkin kalau dulu awalnya kita khawatir dengan komorbid itu akan beresiko tinggi gini-gini, ternyata
setelah di beberapa negara, di beberapa kelompok usia ternyata kan aman dengan syarat dan ketentuan berlaku itu saat kita datang vaksin kan di screening tuh. Di situ ada para medis, ada dokter yang memeriksa untuk kondisi masing-masing orang. Oke. Kalau udah dipastikan syarat terpenuhi, kondisinya oke menurut medis ya kita kasih. Jadi di situ sejauh ini pada akhirnya seperti yang komorbid atau apa ya baik-baik aja masih. Oke. Dengan syarat itu tadi ya, kita harus tahu benar-benar riwayat sakit dan tahu klinisnya, kita meriksa langsung kayak gitu. Nah, ini untuk kategori yang tidak memenuhi syarat untuk divaksin itu apa aja sebenarnya? Untuk yang kondisi sekarang ini ya, itu apa aja yang tidak memenuhi syarat gitu? Biasanya kalau pernah sakit paru-paru yang parah, misal biasanya kayak asma yang berlebih kayak gitu. Terus juga orang dengan yang gampang alergi itu kayak misal gampang alergi obat, dikit-dikit ini, gampang inilah, itu khawatirnya kalau dimasukin suatu benda asing dia akan responnya berlebih gitu. Jadi itu biasanya nggak boleh. Terus sedang pengobatan rutin atau seperti kemoterapi yang sedang parah-parahnya gitu juga kita pending dulu. Jadi tergantung ini ya. Kemudian untuk yang punya diabetes dan ibu hamil, ibu menyusui, seperti apa itu? Oh ya, kalau ibu hamil belum boleh. Terus kalau diabetes sama misal kayak darah tinggi gitu, kan ada batasnya, kita maksimal sama minimalnya. Terus kalau gula darah asal terkontrol dan saat divaksin itu ya stabil, memang dia riwayat diabetes, tapi saat datang untuk divaksin dia stabil di bawah 200 gitu, oke, kita kasih nggak apa-apa. Berarti tetap boleh ya untuk penderita diabetes? Boleh. Kalau ibu hamil, kenapa tuh nggak diperbolehkan, Bu Rebecca? Nah, itu tadi soalnya kita masukin virus itu tadi, kita nggak tahu. Takutnya nembus ke janin gitu ya? Iya, dan kita nggak tahu kekuatan ibu hamil itu seperti apa saat itu, terus responnya fisiologisnya ibu hamil sama orang normal kan beda juga gitu. Jadi responnya mungkin berlebih terhadap sesuatu yang masuk, belum lagi kalau nggak kuat melawan virusnya yang masuk itu tadi, sehingga malah jadi penyakit. Banyak pertimbangan sih. Oke, banyak pertimbangan. Jadi untuk saat ini masih belum diperbolehkan ya. Belum. Terus kemudian kita juga sering nih melihat berita-berita bahwa ada beberapa, dan yang terakhir ini kayaknya ada banyak yang meninggal gara-gara vaksin. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa nih? Apakah dalam kondisi dia memang pada saat itu sakit tapi dia nggak merasa, kemudian dipaksakan vaksin, atau kalau menurut Bu Rebecca ada suatu faktor lain? Angkanya belum terlalu ini deh Mbak. Kalau untuk yang setelah vaksin meninggal loh ya, sepertinya belum terlalu bisa kita sebut bahwa oh ya ini setelah vaksin meninggal gitu ya. Kalau kebanyakan sih itu tadi, kadang kita udah tanya bener-bener gitu ya, nggak sakit ya gitu, lagi fit ya. Nah kadang di situ orang tuh nggak jujur. Kadang, ayo pengen cepet vaksin apa-apa, terus ternyata baru sembuh dari sakit baru 1-2 hari kayak gitu. Dan itu nggak jujur gitu. Kebanyakan sih kalau kita pernah ngalamin orang yang KIPI ya, tapi nggak sampai sih, alhamdulillah belum ada yang sampai fatal sampai meninggal. Itu cuman kejadian setelah imunisasi, mungkin kayak demam, kayak malah sakit banget gitu ada. Itu biasanya gitu baru sembuh. Misal biasanya sakit apa ya dulu, kita kayak apa, cangkrang apa gitu barusan gitu baru merah-merah gitu, ternyata belum lama sembuh, belum ada 1 minggu gitu udah nggak ngomong gitu. Oh, berarti kalau misalkan kita cangkrangan atau cacar itu ya itu kan penyakit beberapa virus minggu ya. dulu gitu ya. Terus ada lagi yang ditanya kontak sama orang yang COVID apa enggak gitu kan, pasti kita screeningnya banyak itu, melalui pemeriksaan banyak hal kita tanyakan gitu, bilangnya enggak. Ternyata ada yang malah baru kontak tapi dia tuh takut, pengennya cepet-cepet vaksin gitu. Nggak bilang. Nah di situ ternyata dia harusnya positif juga gitu kan, kontak erat gitu, nggak ngomong kayak gitu sih. Terus akhirnya dia mengalami hal yang kurang menyenangkan. Pasti. Gitu ya.
Kemudian ada yang sampai apa ya kayak bentol-bentol mungkin karena di alergi atau gimana Alergi itu ada juga beberapa yang alergi. Ya di situ setelah kita kasih vaksin kan ada pesan-pesan gitu ya yang harus dilakukan, apa yang harus apa misal ada alergi, ada keluhan gitu pasti kita kasih kontak di situ, kontak personnya bisa menghubungi. Nah nanti kita yang kasih tindak lanjut gitu, obat apa yang harus diminum atau harus periksa lagi gitu bisa. Baik, nah seperti itu. Jadi untuk yang masih bingung-bingung mungkin ini bisa menjadi sebuah gambaran ya nantinya kalau misalkan kita merasakan yang seperti apa, kita harus tahu kita akan berbuat apa, kita mau tes atau seperti apa gitu. Nah Bu Rebecca, sekarang ini kan banyak tuh variannya dari COVID sendiri ya. Ada, aduh banyak banget sampai pusing lihat berita tuh kayaknya, aduh ya Allah kapan selesai pandemi ini gitu kan. Nah untuk menghadapi varian-varian yang sangat banyak ini yang dampaknya juga luar biasa untuk yang terkena, ada yang sampai sesak dan lain sebagainya. Nah itu apa yang harus kita antisipasi? Kalau sebenarnya kita sendiri kalau di lapangan ya kan hampir nggak bisa membedakan. Betul. Tuh ini apa sih gitu, udah kita nggak mau tahu. Yang penting COVID COVID tuh ada dan seperti ini gitu. Yang paling pasti prokesnya 5M itu kita nggak bisa memungkiri, itu memang saat ini paling efektif gitu ya. Kita berusaha gitu pakai masker dengan orang-orang yang apa yang nggak biasa kita tahu kondisi tiap harinya kayak apa gitu. Terus kemudian sering-sering otomatis cuci tangan itu karena kita kan kadang lupa gitu kan pegang-pegang apa gitu, Refleks ya. Jadi ya untuk sementara itu aja. Sama ini saya pesen itu untuk kalau untuk meningkatkan imun gitu ya, mungkin kalau dari sebenarnya pandemi ini kayaknya banyak hal-hal positifnya loh sebenarnya ya untuk kita. Kalau saya ngerasa ya kan dalam tiap peradaban tuh sepertinya manusia kan dituntut untuk adaptasi dalam beberapa kurun waktu, itu kan pasti ada. Kayak pandemi, seleksi alam tuh pasti ada. Dan orang atau makhluk yang bertahan akhirnya kan yang bisa adaptasi. Betul. Gitu. Jadi kalau sekarang seperti ini yang pasti dituntut kita imun bagus tuh kayak apa sih? Kita upayakan wabahnya tuh dia nyerang paru-paru gitu misal. Berarti apa yang kita lakukan? Harus berusaha memperbaiki fisik sama meningkatkan kapasitas paru. Ngapain gitu? Olahraga, kardio misal kayak jalan, terus sama membiasakan nafas dalam. Sepeda oke, renang kalau udah dibuka udah agak aman oke, silahkan kayak gitu. Intinya harus gerak gitu ya. Kalau saya bilang akhir-akhir ini saya cerewet itu sama teman kalau obesitas. Pada kenyataannya gitu, sebenarnya sejak dulu kan obesitas tuh nggak baik ya. Betul. Yang berlebih gitu, overweight. Apalagi yang di sekitar perut. Kalau saat ini pandemi corona ini, COVID ini, saat kita yang diserang itu paru-paru, itu kan butuh kita memasukkan oksigen itu maksimal harusnya. Jangan lupa kita nafas ini bukan paru-paru dalam itu doang loh, tapi rongga dada. Nah kalau gendutnya tuh di perut, ini pasti berat gitu. Dia berat, itu nggak bisa dipungkiri. Pasti kebanyakan orang, ya ada yang sembuh, tapi kebanyakan yang obesitas itu berat biasanya untuk melalui sesaknya itu. Berarti yang mengalami berat badan berlebih ini kayaknya harus diet ya, tapi dietnya juga jangan yang ekstrim banget karena kita juga butuh imun yang cukup gitu ya untuk menghajar si virus ini, untuk melawan si virus ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita amit-amit ya jangan sampai terkena kepada kita. Kalau misalkan sesak dan ternyata itu ada virus yang masuk ke kita, kemudian kita nggak dapat oksigen, nggak dapat di mana-mana udah habis gitu. Nah itu gimana caranya untuk mengatur nafas supaya oksigen yang masuk ke kita tuh tetap maksimal, Bu Rebecca? Ini untuk upaya dasar aja ya, soalnya kita sesaknya itu juga nggak tahu juga kondisi parunya seperti apa. Hanya karena pikiran aja ya bisa, tapi karena kalau memang udah rusak itu ya bisa juga gitu. Jadi kalau upaya yang biasa dilakukan itu kan kita membiasakan yang saya bilang nafas dalam, nafas efektif itu. Jadi tarik nafas itu dirasakan masuknya tuh ke dada gitu. Jadi jangan cuma sampai hidung doang gitu kan, sampai dada terus tahan aja semaksimal mungkin semampunya baru dihembuskan. Itu beberapa saat pas kita di rumah atau pagi-pagi sama berjemur gitu dibiasakan kebiasaan kayak gitu. Nggak apa-apa sih pas buka masker gitu nggak ada orang kayak gitu. Terus
kalau misal udah sesek banget itu tidurnya itu kita posisinya agak duduk. Jadi jangan yang sampai rebahan gini itu berat, nggak kuat. Jadi biasanya agak duduk. Terus kalau nggak gitu tengkurap atau diganjel bantal gini, sama kayak ngangkul bantal gini, tapi ya itu berusaha dimasukin dikit-dikit gitu. Sementara posisi-posisi itu sih yang bisa nambah kapasitas paru. Oke, itu bisa dipraktekkan mungkin ya untuk di rumah yang mungkin mengalami sedikit sesak atau belum mengalami, jangan sampai ya kalau bisa. Ini mungkin bisa latihan dulu ya untuk mengatur oksigen biar maksimal masuk ke dalam kita gitu ya. Oke, Bu Rebecca, nggak kerasa waktu kita udah habis di sini, sedih sekali. Mungkin ada beberapa pesan yang mau disampaikan kalimat penutup lah ya untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke. Ini saya sebagai sebagai nakes aja ya. Garda terdepan nih. Oke. Saya salah satu dari beberapa teman-teman yang saat ini sedang berusaha kita berjuang bersama-sama sih sebenarnya. Nggak bisa kalau nakes aja. Betul. Jadi semua masyarakat, semua individu harus sama-sama sadar untuk bertahan hidup itu seperti apa, dan dengan mematuhi saat ini protokol kesehatan yang ada, kemudian pikiran juga yang positif, makan juga kita harus mulai membiasakan pola hidup sehat kayak gitu, kurangi gula-gula, jajan-jajan itu wajib, kemudian membiasakan olahraga, yang obesitas kurangi berat badan. Insya Allah kita bisa melalui semua dengan baik, selamat, dan tetap semangat. Harus semangat. Terima kasih Bu Rebecca atas sharingnya hari ini. Semoga semua pasiennya juga bisa sembuh, semuanya nggak ada yang meninggal lagi, dan pandemi akan segera berakhir. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Dan pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa jaga kesehatan, jaga iman, pokoknya semuanya harus dijaga. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang sudah menyaksikan Ruang Publik Podcast bersama saya Dina Uni dan juga Ibu Rebecca. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.